ini kira-kira gimana nih Kak, bisa kalau dilihat dari psikologi anak pada saat pandemi saat ini Kak? Iya, begini, saya melihat dalam perspektif anak, dalam perlindungan anak, karena kami di lembaga perlindungan anak, maka kami mencoba melihat dari perspektif perlindungan anak. Anak-anak memiliki hak untuk belajar, bermain, sebagaimana amanah Undang-Undang 35/2014. Jadi, meskipun masa pandemi adanya pembatasan untuk anak-anak melakukan aktivitas, utamanya di luar rumah, kemudian di mana anak-anak juga tidak melakukan interaksi secara langsung dengan teman-teman mereka di sekolah karena dilakukan pembelajaran jarak jauh, maka tetap saja kita harus memberikan hak-hak anak-anak, hak mereka untuk bermain, berrekreasi, melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan motorik kasar mereka untuk bergerak, bermain, melompat sebagaimana mereka lakukan sebelumnya. Ketika ada pembatasan itu karena adanya pandemi, maka hak itu tidak boleh terabaikan. Artinya, kalau guru-guru di sekolah tidak lagi bertatapan langsung dengan anak-anak, kemudian anak-anak tidak lagi bisa bermain langsung dengan teman-temannya, di orang tua di rumah memang agak sulit ketika para orang tua biologis dan harus berubah menjadi orang tua efektif sebagai teman, efektif sebagai sahabat, efektif sebagai guru, maka itu adalah hal yang sulit. Tetapi sebagai orang tua yang saat ini akan banyak berhadapan dengan anak-anak di rumah karena pembelajaran jarak jauh, anak-anak tidak ke sekolah, anak-anak juga mengalami pembatasan untuk bermain di lingkungan, maka orang tua harus pandai menjadi orang tua yang efektif, yang bisa menjadi sahabat mereka. Nggak cuma ngomel atau marahin ketika anak-anaknya tidak mampu melakukan tugas-tugas online dari guru, tetapi menemani dengan bijak, kemudian menciptakan permainan-permainan yang menggunakan motorik kasar mereka, sehingga mereka tidak hanya terpaku di depan layar gadget mereka, layar laptop, layar komputer mereka atau di smartphone mereka, tetapi mereka tetap punya kesempatan untuk mengembangkan potensi motorik kasar mereka melalui permainan-permainan yang diciptakan oleh para orang tua. Artinya, pandemi yang harusnya memaksa anak-anak untuk pembatasan secara interaksi sosial, ini tentu saja akan berdampak terhadap anak-anak. Karena apa? Manusia itu lahir sebagai makhluk sosial. Anak-anak butuh orang lain untuk mengembangkan berbagai potensi dirinya. Utamanya adalah bagaimana membangun empati. Ketika dia bermain dengan teman-temannya, kemudian dia melakukan kesalahan, dia akan meminta maaf. Ketika ada teman-teman yang curang, anak-anak akan belajar banyak hal. Ketika itu dibatasi, maka tugas ini menjadi tugas orang tua. Untuk apa? Untuk menciptakan sekolah di rumah, sekolah yang menyenangkan, di mana hak-hak mereka sebagai anak untuk bermain, berrekreasi bisa tetap terpenuhi dan tidak mengganggu potensi-potensi lain dari anak-anak, sehingga misalnya anak memiliki gangguan psikologis karena pembatasan terlalu ketat dari orang tua. Orang tua memaksakan kehendak-kehendak, anak-anak harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan secara online. Belum tentu efektif. Nah, di sini tugas orang tua. Bagaimana menghindari agar pembatasan yang terjadi di masa pandemi ini tidak mengganggu anak-anak secara mental, tidak mengganggu kondisi psikologis anak-anak kita. Itu kalau dipaksakan psikologis untuk anak-anak gimana sih efeknya kalau sampai iya, psikologisnya anak tuh terganggunya seperti apa bisa kalau dia orang tua memaksakan? Kalau orang tua memaksakan kehendak, misalnya saat ini anak-anak belajar secara online di rumah bersama orang tua. Kemudian orang tua membatasi aktivitas anak-anak untuk berinteraksi sosial bersama teman-teman mereka. Kemudian tidak memberikan alternatif lain dari pembatasan yang diberikan. Artinya anak-anak itu secara naluri ya, anak-anak secara fisik memiliki energi yang besar yang harus disalurkan. Nah, energi besar yang
disalurkan ini membuat anak-anak tidak mengalami ketegangan atau kecemasan. Nah, ketika itu dibatasi, ketika anak-anak yang energinya begitu banyak tapi tidak bisa tersalurkan dengan baik, ketika orang tua melarang anak-anak untuk bermain di luar rumah karena kondisi memaksa untuk itu, untuk tidak sebaran pandemi bisa menghampiri anak-anak, tetapi harus ada alternatif-alternatif yang diciptakan oleh orang tua sehingga kesempatan anak-anak untuk melakukan kegiatan yang bermain yang menggunakan motorik kasar mereka bisa juga terpenuhi begitu. Kemudian unsur rekreasi mereka juga harus terpenuhi. Jadi tidak melulu belajar jarak jauh PJJ dari rumah yang menjadi keutamaan dari para orang tua yang harus dipenuhi, tetapi pemenuhan-pemenuhan lain itu harus dilakukan para orang tua. Sehingga anak-anak tetap bisa enjoy, anak-anak tetap bisa menikmati meskipun mereka belajar dengan pembatasan yang luar biasa. Pembatasan untuk bermain dengan teman-teman di lingkungan rumah, pembatasan untuk belajar berinteraksi dengan lingkungan di sekolah mereka, tetapi mereka ada kanalisasi, ada alternatif lain yang diciptakan oleh orang tua. Misalnya mereka punya proyek berkebun bersama, itu kan sesuatu yang baru. Atau mereka punya proyek untuk bersihkan satu tembok di mana anak-anak diberi kesempatan untuk ngecat sesuai dengan warna yang mereka suka. Itu kan hal-hal yang menggembirakan yang belum tentu dilakukan pada saat bukan masa pandemi. Kemudian orang tua menciptakan kegiatan masak fun cooking misalnya, masak bersama anak-anak. Kalau biasanya mama bikin masakan nggak mau diganggu, kali ini beri kesempatan anak-anak untuk lakukan itu. Kotor sedikit nggak apa-apa, bersihkan bersama-sama, ajak anak-anak untuk bertanggung jawab. Kalau biasanya pagi-pagi anak-anak berangkat ke sekolah, tempat tidurnya tidak dirapikan, selama masa pandemi ini banyak waktu mereka di rumah, mereka ajarkan mereka cara merapikan kamar, cara melipat selimut mereka, cara merapikan tempat tidur mereka, bahkan cara menyapu. Itu kan keterampilan-keterampilan yang pada saat di masa biasa anak-anak mungkin sedikit sekali mendapatkan itu. Jadi orang tua harus kreatif menciptakan alternatif-alternatif kegiatan yang bisa yang dibutuhkan oleh anak-anak sehingga tumbuh kembang mereka tetap bisa optimal dan tidak terganggu secara psikologis meskipun adanya pembatasan karena memang protokol kesehatan harus diikuti. Jadi tidak ada penurunan kreativitas buat anak kita ya dengan melakukan itu kan. Nah artinya begini Kak, ketika anak lelah belajar, terus ketika anak juga bosan untuk melakukan sesuatu, seandainya itu yang sebelum Kak Eni bilang yang ngecat rumah atau itu bisa nggak sih dibuat supaya semacam demos itu antara adik-adik dan kakak-kakaknya di rumah itu untuk suatu semacam lomba siapa yang lomba membersihkan kamar atau itu bisa nggak seperti itu? Iya bisa sekali. Jadi itu yang saya bilang bahwa orang tua harus kreatif. Anak-anak, sekarang kita bikin apa saja karya kreativitas dari barang-barang bekas. Misalnya dari dus ini, anak-anak boleh buat apa saja. Nanti karya terbaik dikasih hadiah atau dilombakan. Itu sebenarnya ada kreativitas dari orang tua. Anak-anak seneng kan ketika dia bingung dengan sistem pembelajaran online. Karena apa? Tatap muka dengan online tentu saja beda. Ketika dia tatap muka akan lebih terasa, semuanya akan lebih terasa karena ikatan emosional lebih berjalan dengan baik ketimbang dibatasi oleh layar-layar. Nah, ketika orang tua menciptakan hal-hal seperti itu, anak-anak gembira. Kemudian itu dilombakan atau siapa yang kamarnya paling bagus, siapa yang paling rapi, nanti Bunda berikan hadiah juga. Atau besok kita lomba menyanyi misalnya gitu. Atau lomba menciptakan syair dari lagu Balonku gitu. Misalnya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, misalnya diubah. Benua ada 5 rupa-rupa namanya. Jadi anak-anak tahu lagunya, tahu nada dari lagu yang akan diciptakan, tapi dia hanya menciptakan syairnya.
syair yang paling bagus, akan dapat hadiah juga dari ayah sama bunda. Jadi memang orang tua harus kreatif. Atau kalau di rumah ada dus-dus bekas, ada bekas botol-botol air mineral, ayo kita buat marakas. Nanti kita kita main musik dari alat marakas dan gendang dan sebagainya. Jadi benar-benar bagaimana para orang tua menciptakan kondisi-kondisi yang membuat anak-anak tidak bosan, anak-anak tidak stres karena terlalu banyak di rumah, tetapi ada banyak kegiatan kreatif yang bisa dilakukan sehingga anak-anak tidak merasa bosan ada di rumah dan adanya pembatasan-pembatasan. Bagaimana pesan LPAI terhadap anak yang kebebasannya harus dipaksa di rumah dengan lingkungan dan fasilitas yang kurang memadai misalkan? Kami lebih kepada bagaimana para orang tua mengatasi hal ini, bukan kepada anak-anaknya. Kepada anak-anak tentu saja ikuti saran dari orang tua untuk mengikuti protokol kesehatan, bahwa setiap kali mereka keluar, kalau toh terpaksa mereka harus keluar, harus dengan protokol kesehatan yang ketat dilakukan. Nah, kepada para orang tua, orang tua adalah role model untuk anak-anak. Anak-anak belajar dari model-model yang dia dapat dari lingkungan, utamanya adalah orang tua. Ketika di masa pandemi anak-anak dipaksa belajar tetapi orang tua asik nonton sinetron, orang tua asik dengan media sosialnya, tentu saja anak-anak akan merasa kok ini tidak adil, saya dipaksa belajar, orang tua tidak menciptakan alternatif permainan yang membuat anak-anak senang, tapi orang tua asik dengan hobinya yang tidak melibatkan anak-anak, maka wajar kalau anak-anak akhirnya marah, anak-anak kecewa dengan itu, dan akhirnya yang muncul adalah perkelahian kecil yang mungkin sudah mulai timbul di antara orang tua dan anak-anak. Jangan salah, pandemi ini sudah memakan korban. Jadi anak-anak, kalau kita lihat kejadian, ada 2 kejadian yang saya catat yang ini harus jadi contoh. Seorang ibu yang tidak sabar, yang tidak bisa menerima anak-anaknya tidak mampu mengikuti pembelajaran secara online, kemudian memukulnya dengan batang sapu, dan akhirnya anak-anaknya meninggal. Seorang anak gadis, anak usia 8 tahun di daerah Tangerang. Ini sudah luar biasa. Karena apa? Orang tua tidak bisa menciptakan alternatif permainan yang menyenangkan buat anak-anak. Anak-anak terus dipaksa untuk belajar jarak jauh yang mungkin saya nggak bisa. Tapi dia tidak bisa mengungkapkan atau menyampaikannya kepada orang tua. Orang tua hanya tahu bahwa anaknya bodoh, anaknya tidak bisa, cuma bisa marah, tidak bisa mencarikan jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, orang tua tetap harus menjadi filter bagi anak-anak. Ketika anak-anak yang lebih besar, misalnya anak SMP, SMA, belajar di rumah, belajar menggunakan gadget, tetap harus kontrol. Orang tua harus tetap menjadi fungsi kontrol yang baik. Karena apa? Satu kejadian lagi yang saya catat pada masa pandemi, ketika anak-anak belajar secara online, ketika anak-anak belajar mencari bahan-bahan pembelajaran yang jadi tugas jadi guru, mereka terpapar konten pornografi dari smartphone mereka. Dan ketika itu ada satu kasus seorang anak SMP memperkosa anak usia 8 tahun karena tidak bisa membendung hasrat seksualnya, karena konten-konten pornografi itu muncul ketika proses belajar itu berlangsung. Jadi orang tua tetap harus menjadi filter bagi anak-anaknya. Jadi orang tua meskipun saat ini anak-anak ada di rumah, tetap harus kontrol apa yang anak-anak lakukan dengan gadget mereka, harus jadi filter, harus mengontrol apa yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya dengan gadget mereka atau mungkin dengan komunitas teman-temannya, dan apa yang sedang mereka ingin lakukan, apa yang sedang dilakukan oleh anaknya. Jadi orang tua harus tetap melakukan itu supaya pembelajaran jarak jauh efektif untuk anak-anak tetap mendapatkan pelajaran sesuai dengan sesuai dengan kemampuan mereka, bahwa ini adalah masa darurat. Sekolah tidak boleh membebani anak-anak dengan hal-hal yang berlebihan. Orang tua tidak boleh membebani anak-anak juga, karena fungsi guru sedikitnya juga digantikan oleh orang tua, sehingga orang tua
tidak lagi seperti dulu yang bisa memuaskan keinginan untuk senang-senang orang tua, tetapi sekarang ada tugas lain, yaitu mendampingi anak-anak mereka. Jadi anak-anak tidak bersekolah, anak-anak belajar di rumah bersama orang tua. Orang tua harus kreatif sehingga anak-anak kita tetap terpenuhi kebutuhan mereka untuk bermain, belajar, berkreasi. Dan di masa pembatasan ini, meskipun di masa pembatasan anak-anak tidak stres karena orang tua kreatif menciptakan permainan-permainan atau kegiatan-kegiatan alternatif yang menambah ilmu untuk anak-anak. Untuk mencari solusi buat anak agar tidak merasa jenuh berada di rumah, Kak. Iya, tadi saya sampaikan orang tua harus kreatif menciptakan ide-ide permainan atau kegiatan-kegiatan sehingga meskipun tetap berada di rumah, apalagi rumah kecil misalnya, sebentar ketemu dia lagi, jalan sedikit ketemu dia lagi, dengan ruangan yang terbatas, bagaimana orang tua menciptakan ide-ide atau permainan-permainan kreatif sehingga anak-anak tetap bisa bertahan di rumah. Beri kesempatan anak-anak untuk berlomba merapikan kamarnya, untuk mulai punya project misalnya, "Mah, saya mau mulai mengumpulkan bungkus-bungkus ini, nanti saya mau bikin kreativitas." Kemudian ibu bilang, "Coba seperti mama, kumpulkan sesuatu untuk kita setorkan ke bank sampah nanti. Ayo kumpulkan." Supaya nggak berantakan, bagaimana cara ngumpulinnya? Coba kita bikin plastik-plastik, beri nama plastiknya, ini botol, ini pembungkus-pembungkus plastik yang sudah tidak terpakai, ini kertas-kertas. Karena di bank sampah semua itu bisa disetorkan gitu. Jadi bagaimana orang tua kreatif menciptakan ide-ide, meskipun rumah kecil, meskipun entah itu rumah kecil, entah itu rumah besar, kalau orang tua kreatif dan tulus ikhlas untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak, pasti akan ada saja ide-ide tersebut. Atau karena sekarang zamannya adalah zaman informasi teknologi, orang tua bisa buat makanan bersama anak-anak. Yuk kita buat kita contoh dari YouTube misalnya, atau dari resep makanan ini, buat bersama anak-anak, terutama untuk anak-anak yang perempuan. Kemudian coba sekarang balapan siapa yang paling pinter setrika baju, yang paling licin, tapi tetap dalam pengawasan. Karena gini, keterampilan-keterampilan yang biasa tidak kita tularkan ke anak-anak, sementara proses belajar itu kan, belajar adalah proses. Kalau dia nggak pernah lakukan, misalnya nyapu, nah selama pandemi ini kamu harus nyapuin ya. Kalau biasanya sapunya masih sembarangan, lambat laun pasti hasil akan lebih bagus. Selama pandemi ini kamu harus mensetrika pakaian sendiri. Awalnya mungkin nggak bagus karena tidak biasa. Ketika terbiasa, dia akan mensetrika dengan bagus. Keterampilan-keterampilan ini yang sebenarnya dibutuhkan anak untuk hidup. Jadi, dan ini jangan diabaikan. Masa pandemi ini kita ubah menjadi sebagai masa yang positif untuk orang tua lebih dekat dengan anak-anak. Kemudian anak-anak lebih bisa menguasai keterampilan-keterampilan biasanya terabaikan gitu. Nah, kesempatan ini kita jadikan, kesempatan pembatasan ini kita jadikan sebagai bagian pendekatan atau kehangatan orang tua makin bagus, kemudian keterampilan-keterampilan anak-anak semakin terasa.